Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami berasal dari Puskesmas Delanggu dengan kelompok FitLab 5821, kelompok pertama, dengan pasien atas nama Budwi Astuti. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri sebelum kami melakukan pembahasan berkaitan dengan topik edukasi kami. Perkenalkan, nama saya Halimatu Alfarida dengan NIM R0318036. Perkenalkan, nama saya Farida Aisyah, NIM G00181071. Perkenalkan, nama saya Desta Malita Dara dengan NIM G00180059. Pada kesempatan kali ini, kami berasal dari kelompok FitLab 5821, regu pertama, izin untuk melakukan edukasi berkaitan dengan penyakit dari pasien kami, yaitu Budwi Astuti, yaitu penyakit diabetes mellitus atau lebih dikenal dengan penyakit gula. Sebelum kita memasuki media edukasi atau hal-hal yang akan kita sampaikan kepada Budwi Astuti, sebelumnya marilah kita mengetahui apa itu diabetes mellitus. Secara pengertian, diabetes mellitus didefinisikan sebagai kondisi di mana kadar gula di dalam tubuh sangatlah tinggi. Nah, di sini penyebabnya adalah ada dua. Yang pertama, kerusakan organ pengatur gula, yaitu dari pankreas, maupun kerusakan dari zat pengatur gula atau dari insulin itu sendiri. Kedua kondisi ini akan mengakibatkan metabolisme gula di dalam tubuh akan rusak dan mengakibatkan terjadinya peningkatan gula di dalam tubuh. Hal-hal ini mengakibatkan beberapa gejala. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan gejala yang dialami oleh penderita diabetes mellitus. Untuk gejala sendiri dibagi menjadi dua, ada gejala akut dan gejala kronik. Untuk gejala akut yang pertama ada polidipsia atau rasa haus yang berlebihan. Nah, dengan hilangnya air dari dalam tubuh karena sering buang air kecil, penderita sering merasa haus dan membutuhkan banyak air. Nah, rasa haus yang berlebihan ini menandakan bahwa tubuh mencoba mengisi kembali cairan yang hilang itu. Yang kedua ada poliuria atau seringnya kencing di malam hari. Nah, karena sel-sel di tubuh tidak dapat menyerap glukosa, ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Akibatnya apa? Penderita jadi lebih sering kencing daripada orang normal dan mengeluarkan lebih dari 5 liter air kencing setiap hari. Ini bahkan berlanjut pada malam hari. Penderita sering terbangun beberapa kali untuk buang air kecil. Itu menandakan bahwa ginjal juga berusaha menyingkirkan semua glukosa ekstra di dalam darah. Yang ketiga, ada nafsu makan bertambah namun berat badan juga turun dengan cepat, sekitar 5 sampai dengan 10 kg dalam waktu 2 sampai dengan 4 minggu saja. Nah, ini dikarenakan kadar gula darah terlalu tinggi juga bisa menyebabkan penurunan berat badan yang cepat, karena hormon insulin tidak mendapatkan glukosa untuk sel yang digunakan sebagai energi. Lalu tubuh memecah protein dari otot sebagai sumber alternatif bahan bakar. Yang kedua, ada gejala kronik. Untuk gejala kronik, yang pertama ada kesemutan, yang kedua kulit terasa panas atau seperti tertusuk jarum, yang ketiga rasa kebas di kulit, yang keempat kram, yang kelima mudah lelah, yang keenam mudah mengantuk, yang ketujuh pandangan mulai kabur, yang ke-8 gigi mudah goyah dan mudah lepas, dan yang ke-9 nafas dan urin berbau buah. Kemudian kita akan membahas mengenai edukasi yang berkaitan dengan gejala dari diabetes mellitus. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya komplikasi lebih lanjut dari penyakit diabetes mellitus. Yang pertama berkaitan dengan gejala polidipsia. Polidipsia itu sendiri merupakan suatu keadaan di mana ada perasaan sangat haus yang berlangsung terus-menerus dan dapat menyebabkan mulut menjadi kering. Hal ini dapat terjadi karena pada pasien diabetes mellitus, kadar glukosanya sangat tinggi di dalam darah dan biasanya tidak membaik walaupun pasien sudah minum cukup air setiap harinya atau
pasien sudah mengurangi aktivitas fisiknya sehingga keringat yang keluar berkurang. Apabila kondisi polidipsia ini dialami pasien dalam waktu beberapa hari tanpa adanya perbaikan, maka pasien diharapkan untuk langsung mendatangi dokter untuk penanganan lebih lanjut. Polidipsia biasanya dapat membaik apabila glukosa di dalam darah pasien sudah terkontrol dengan baik. Hal tersebut dapat diterapkan dengan rutin meminum obat diabetes mellitus yang diberikan oleh dokter dan juga mengontrol pola hidup sehat. Polidipsia ini dapat berkaitan dengan gejala selanjutnya yaitu poliuria. Edukasi yang kedua berkaitan dengan gejala poliuria. Poliuria merupakan kondisi di mana pasien berkemih secara berlebihan. Untuk orang dewasa, poliuria terjadi apabila air seni yang dikeluarkan sebanyak 2,5 liter per harinya. Poliuria dapat ditangani dengan pengontrolan kadar glukosa dalam darah yang baik. Edukasi yang ketiga mengenai gejala berat badan turun drastis. Hal ini akan terus terjadi walaupun pasien sudah makan banyak. Berat badan turun drastis ini dapat dicegah dan juga dapat ditanggulangi dengan mengontrol kadar glukosa di dalam darahnya, yaitu dengan minum obat teratur, olahraga, dan juga pemenuhan nutrisi yang baik, sesuai dengan anjuran dokter. Edukasi yang keempat berkaitan dengan gejala-gejala mengenai gangguan pada sistem syaraf, seperti rasa kesemutan, rasa kebas, perasaan terbakar, dan lain sebagainya. Hal ini dapat terjadi pada pasien diabetes mellitus, terutama di anggota gerak bagian bawah atau pada kaki. Gangguan pada sistem syaraf dapat terjadi karena aliran darah yang kurang lancar dan pada akhirnya menyebabkan neuropati perifer. Neuropati perifer inilah yang dapat menyebabkan pasien diabetes mellitus mengalami mati rasa. Dengan demikian, pasien tidak akan merasakan adanya luka pada kaki, sehingga luka tersebut akan mengalami perburukan tanpa disadari oleh pasien. Perburukan luka ini menyebabkan jaringan tidak dapat diselamatkan dan pada akhirnya membutuhkan penanganan berupa amputasi. Namun hal-hal tersebut dapat dihindari dengan cara yang pertama, kepatuhan meminum obat yang telah diberikan dokter kepada pasien. Yang kedua, dengan mengkontrol tekanan darah, yaitu tekanan darah normal sistolik antara 90 sampai 120 dan diastolik di antara 60 sampai 80. Kemudian yang ketiga, dengan memanajemen lemak di dalam tubuh. Lemak hanya boleh dikonsumsi setiap harinya maksimal sebanyak 67 gram atau 5 sampai 6 sendok makan per hari. Yang keempat, dengan melakukan olahraga secara teratur. Yang kelima, dengan memeriksa kaki setiap hari, selalu memeriksa tepi kasar sepatu dan kondisi dalam sepatu sebelum mengenakan sepatu. Apabila ditemukan luka pada kaki, maka segera ke tenaga medis untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Yang keenam, dengan mengkonsumsi vitamin B1 seperti pada gandum, daging sapi, tuna, salmon, dan kacang-kacangan. Kemudian vitamin B6 seperti pada sereal, kacang-kacangan, buah, sayur, kentang, pisang, daging, dan telur. Dan pada vitamin B12, yaitu pada daging, ikan, unggas, telur, dan susu. Kemudian yang terakhir adalah dengan menghindari stres. Edukasi yang kelima berkaitan dengan pandangan kabur. Hal ini dapat disebabkan karena kadar glukosa yang tinggi, sehingga lensa mata mengalami pembengkakan dan dapat menyebabkan penglihatan kabur. Pandangan kabur hanya dapat dicegah dengan pengontrolan glukosa dalam darah. Kemudian untuk edukasi yang terakhir mengenai napas dan kencing pasien yang berbau buah. Hal ini disebabkan karena produksi keton pada pasien diabetes mellitus. Napas dan kencing pasien yang berbau buah ini dapat berkurang dengan pengontrolan glukosa dalam darah dengan baik.
Sehingga pada intinya untuk mencegah semua gejala yang terjadi, maka pasien diabetes mellitus diwajibkan untuk selalu meminum obatnya yang telah diberikan oleh dokter secara teratur, kemudian mengatur pola kehidupannya seperti menghindari stres, kemudian melakukan olahraga secara teratur, dan juga makan dengan nutrisi yang seimbang sesuai dengan anjuran dokter. Memasuki area kesimpulan, di sini dapat disimpulkan bahwa pengkontrolan diabetes mellitus harus didasarkan pada gula darah yang terkontrol. Di sini dapat dilakukan dengan cara pengkonsumsian obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Dapat juga didukung dengan senam diabetes serta suplementasi vitamin neurotropik. Sekian presentasi edukasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.